I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mudahnya mengerjakan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL menggunakan Excel. Nah, di sini saya telah memiliki dena percobaan di mana judulnya adalah percobaan tentang pengaruh pemberian pupuk dengan dosis yang berbeda, yaitu 100, 200, 300, dan 400 yang dilakukan di daerah lereng pegunungan. Sumber keragaman unit percobaan secara garis besarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kemiringan lahan dan arah irigasi. Kemiringan lahan arah irigasi dapat dikelompokkan masing-masing menjadi 4 kelompok. Dengan demikian, rancangan lingkungan yang digunakan dalam percobaan ini adalah rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Nah, yang perlu kita ingat adalah jika kita mempunyai 4 buah perlakuan pada RBSL, maka perulangannya juga wajib ada 4 kali. Sebelum kita memulai mengerjakan, kita harus menentukan dulu teknik pengacakan RBSL-nya terlebih dahulu. Nah, saya di sini menggunakan teknik pengacakan RBSL-nya seperti ini. Selanjutnya kita membuat tabel seperti ini. Bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Terus kita analisis, kita isi. Misal M1 I1-nya 5,6, M1 I2-nya 4,3, M1 I3 4,8, M1 I4 5,3, dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari jumlah kolom. Nah, untuk mencari jumlah kolom, rumusnya sama dengan sum. Kita blok pada bagian M1, kemudian tekan enter. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah kolom di M1. Untuk meringkas waktunya, kita tarik aja sampai ke kanan. Nah, kita sudah mendapatkan masing-masing jumlah kolomnya di M1, M2, M3, maupun M4-nya. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah baris, di mana rumus jumlah baris yaitu sama dengan sum M1 ini kita blok, kemudian tekan enter. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah baris di I1 yaitu 19,7. Kita tarik ke bawah. Nah, kita sudah menentukan jumlah baris di masing-masingnya. Kemudian kita mencari grand total. Nah, gimana? Grand total itu merupakan jumlah dari keseluruhan ini. Jumlah keseluruhan. Nah, rumusnya sama dengan sum. Kita blok pada hasil pengamatan. Kemudian kita tekan enter. Nah, kita sudah mendapatkan grand totalnya yaitu 79,4. Kemudian kita mencari rata total. Nah, rata total ini berfungsi untuk mencari koefisien koreksinya. Caranya sama dengan average. Kita pakai average karena kita mencari ratanya. Kita blok hasil pengamatan, kemudian tekan enter. Nah, kita sudah mendapatkan rata total yaitu 4,9625. Selanjutnya kita menentukan jumlah perlakuan dari A, B, C, dan D. Nah, untuk mencari jumlah perlakuan yaitu sama dengan kita jumlahkan A. Tempat A yang pertama itu di I1M1 sesuai dengan teknik pengacakan tadi ya, teman-teman. Terus kita jumlahkan yang di M2I2, M3I3, dan M4I4. Kemudian tekan enter. Nah, kita mendapatkan jumlah perlakuan A yaitu 21,1. Selanjutnya untuk jumlah yang perlakuan yang B itu juga sama dengan M2I1, M4I2, M1I3, dan M3I4. Kemudian enter. Nah, kita mendapatkan jumlah perlakuan B itu 20,8. Selanjutnya yang C juga sama di M1I1, M1I2, M4I3, dan M2I4. Kemudian tekan enter. Nah, kita mendapatkan jumlah yang C itu 17,6. Untuk yang D
sama dengan M4I1 dijumlahkan M3 I2, M2I3 dan M1 I4. Enter. Nah, kita sudah mendapatkan masing-masing jumlah perlakuannya. Selanjutnya kita mencari DB, di mana itu ada DB baris, kolom, perlakuan, DB total, dan DB galat. Untuk mencari DB baris, yaitu sama dengan jumlah baris dikurangi 1. Nah, jumlah baris kita tadi ada 4. Jadi 4 dikurangi 1. Enter. Nah, hasilnya di DB baris yaitu 3. Selanjutnya DB kolom. Kolom kita tadi ada 4. Nah, dikurangi 1. Hasilnya 3. Untuk DB perlakuannya juga sama. Perlakuan kita ada 4 dikurangi 1. Nah, jadi DB baris, kolom, dan perlakuan kita sama-sama ada 3. Untuk DB total itu T kuadrat atau perlakuan kuadrat. Nah, perlakuan kita perulangan. Nah, perulangan kita ada 4 dikuadratkan dikurangi dengan 1. Maaf, belum saya kasih ini ya, sama dengan. Nah, DB totalnya diperoleh 15. Untuk DB galat itu sama dengan DB total dikurangi DB perlakuan dikurangi DB kolom dan DB barisnya, kemudian tekan enter. Nah, kita sudah memperoleh masing-masing DB-nya. Nah, kita copy ya, untuk kita taruh ke tabel analisisnya. Kita sudah memperoleh nilai DB-nya. Kemudian kita mencari JK. Nah, sebelum kita mencari JK, kita harus menentukan dulu berapa FK-nya. Nah, untuk rumus FK sendiri itu sama dengan grand total kuadrat dibagi dengan perlakuan kuadrat. Jadi, grand totalnya tadi kita sudah peroleh 79,4 ini. Kita kuadratkan dibagi dengan 4 kuadrat karena perulangannya kita tadi ada 4. Nah, kita peroleh 394,0225. Selanjutnya kita mencari JK total, di mana rumus JK total itu sama dengan kita blok pada hasil pengamatan tadi. Kita pakai sum square ya, karena kita pakai kuadrat, jadi kita pakai sum square untuk memudahkan kita menggunakan kuadrat. Nah, dikurangi dengan FK, enter. Nah, kita mendapatkan JK totalnya yaitu 6,775. Selanjutnya kita mencari JK baris. JK baris itu jumlah baris dikuadratkan dibagi dengan perulangan dikurangi dengan FK. Nah, jumlah barisnya berarti kita pakai sum SQ lagi karena ini dikuadratkan. Jumlah barisnya dibagi dengan 4 dikurangi dengan FK. Nah, kita mendapatkan untuk JK baris yaitu 0,2025. Kemudian kita mencari JK kolom, di mana JK kolom itu sama dengan sum SQ atau sum square jumlah kolom, blok jumlah kolomnya dibagi dengan 4 dikurangi dengan FK. Nah, kita mendapatkan jumlah kolomnya itu 4,0625. Selanjutnya kita menentukan JK perlakuan, di mana JK perlakuan itu caranya sama, sum SQ, kita blok jumlah perlakuannya tadi, kemudian dibagi dengan 4 dikurangi dengan FK. Nah, kita sudah mendapatkan JK perlakuannya itu 1,8825. Selanjutnya kita mencari
JK galat, di mana JK galat itu sama dengan JK total dikurangi JK baris, JK kolom, dan JK perlakuan. Kita tekan enter. Nah, kita mendapatkan JK galat sebesar 0,63. Selanjutnya kita copy untuk ditaruh ke tabel keragamannya. Kita copy terlebih dahulu. Nah, kita sudah memperoleh DB dan JK. Selanjutnya, kita untuk mencari KT, baik itu KT baris, kolom, perlakuan, dan galat. Untuk mencari KT baris, itu rumusnya sama dengan JK baris dibagi dengan DB baris. Nah, hasilnya yaitu 0,0675. Untuk yang KT kolom juga sama dengan JK kolom dibagi dengan DB kolom. Untuk KT perlakuan sama JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan, enter. Nah, kita memperoleh DB perlakuannya 0,6275. Untuk DB galat juga sama, JK galat dibagi dengan DB galat. Nah, kita sudah memperoleh KT galat sebesar 0,105. Selanjutnya kita harus mencari F hitung. Nah, rumus F hitung untuk menghitung baris, maka KT baris untuk ini sama dengan KT baris dibagi dengan KT galat. Tekan enter. Nah, hasilnya 0,642857. Selanjutnya untuk F hitung kolomnya sama dengan KT kolom dibagi dengan KT galat. Selanjutnya F hitung perlakuan juga sama, KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Nah, yang terakhir kita mencari F tabel. Nah, F tabel ini bisa diperoleh, kalian dapatkan pakai tabel F, tetapi ada rumusnya juga di Excel untuk memudahkan kalian mencari F tabelnya. Rumusnya sama dengan FINV, kita pakai signifikansi 0,5, jadi kita pakai 5%, titik koma, DB barisnya 3, titik koma, DB galat. Nah, DB galatnya tadi 6. Kita tekan enter. Nah, kita memperoleh F tabel barisnya itu 4,757063. Selanjutnya F tabel kolom juga sama, FINV 5%, DB kolom, titik koma, DB galat, kemudian enter. Yang F tabel perlakuan juga sama, FINV buka kurung, DB perlakuan 5% dulu ya, 5%, DB perlakuan, titik koma, DB galat, kemudian tekan enter. Nah, saya sudah mendapatkan hasilnya, yaitu DB baris, kolom, perlakuan, galat total, JK, KT, F hitung, dan F tabel. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa produksi gabah per hektar dipengaruhi oleh perlakuan karena F hitung lebih besar dari F tabel pada tingkat signifikansi 5%, dan
kemiringan lahan dan arah irigasi tidak berpengaruh nyata, karena F tabel lebih besar dari F hitungnya. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga yang saya jelaskan bisa memahamkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.